Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yoga Pamungkas dengan NIM 333322032 dari kelompok 24 praktikum PPM. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan modul 2 dari praktikum PPM untuk yang shift yang kedua. Oke, kita ke soal yang pertama, yaitu PT PPM Furniture, sebuah perusahaan terkemuka di industri furnitur kayu, mendapati dirinya dihadapkan pada tantangan kualitas yang serupa selama 20 hari terakhir. Analisis data menunjukkan bahwa sebagian produk mereka mengalami kecacatan yang mempengaruhi reputasi perusahaan. Setelah penyelidikan lebih lanjut, tim produksi menemukan bahwa masalah tersebut berasal dari perubahan dalam teknik penyatuan komponen furnitur. Berikut adalah jumlah defektif setelah dilakukan inspeksi selama 20 hari terakhir. Berikut ini adalah data inspeksi selama 20 hari terakhir. Nah, berdasarkan data tersebut, kita diminta untuk membuat peta kendali yang sesuai. Kemudian yang kedua, apakah proses produksi terkendali secara statistik? Dan yang ketiga, berapa nilai UCL, CL, dan LCL-nya pada masing-masing peta yang sudah terkendali. Nah, kita selesaikan soal nomor satu ini dengan menggunakan software RStudio. Langkah pertama adalah dengan menginstal kemudian mengaktifkan eh, package dari ReadXL dan QCC. Karena saya sudah melakukannya, jadi tidak perlu dilakukan lagi. Langkah selanjutnya adalah dengan menginput data, yaitu dari data Excel. Data yang ada di soal tadi kita pindahkan ke dalam bentuk Excel. Kemudian kita ketikkan dalam sintaks seperti berikut untuk menginput datanya. Kemudian kita run. Oke, ini sudah berhasil. Dapat terlihat di sini bahwa soal yang ada di Excel sudah terimport. Kemudian untuk soal, kita langsung ke soal nomor pertama. Kita diminta untuk membuat peta kendali yang sesuai. Nah, peta kendali yang sesuai untuk soal nomor satu ini adalah peta kendali NP. Untuk sintaksnya seperti berikut, kita menggunakan sintaks CCNP. Untuk size-nya, untuk ininya soal satu defektif, kemudian size-nya soal satu sampel. Tipenya tipe peta kendali NP. Untuk judulnya di sini kita tulis peta kendali NP underscore NIM yaitu 032. Kemudian X-labnya atau sumbu X-nya kita gunakan pengamatan ke, dan Y-labnya kita gunakan jumlah defektif. Untuk add statusnya kita gunakan false karena kita ingin melihat grafiknya aja atau peta kendalinya saja. Kemudian kita run. Oke, seperti ini adalah peta kendali dari NP soal yang pertama. Kemudian kita ingin tahu apakah ada data yang keluar dari peta kendali tersebut menggunakan sintaks violation seperti berikut. Kita lihat di sini bahwa tidak ada data yang keluar dari batas kendali. Setelah kita tahu tidak ada data yang keluar dari batas kendali, kita lihat rangkuman dari peta kendali tersebut menggunakan sintaks summary CCNP. Oke. Di sini terlihat kontrol limitnya untuk LCL-nya itu berada di angka 3,239 dan UCL-nya berada di angka 24,96 dan untuk min-nya itu 14,10. Kita beralih ke soal yang kedua. Soal kedua ini di sebuah pabrik manufaktur otomotif PT Mobil PPM PT PPM Mobil Cemerlang. Perusahaan tersebut memfokuskan upaya pada pengendalian kualitas produk mereka. Mereka melakukan pengawasan rutin terhadap hasil produksi mobil selama 20 hari terakhir untuk memantau jumlah yang mengalami cacat. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memastikan bahwa setiap mobil yang keluar dari jalur produksi memenuhi standar kualitas tinggi yang telah ditetapkan. Nah, berikut ini adalah data jumlah mobil yang mengalami cacat selama 20 hari terakhir. Nah, berdasarkan data tersebut, pertama kita diminta untuk membuat peta kendali yang sesuai berdasarkan permasalahan tersebut. Yang kedua, apakah proses produksi terkendali secara statistik? Dan yang ketiga, berapa nilai dari UCL, CL, dan LCL-nya pada masing-masing peta yang sudah terkendali? Setelah selesai, kita kembali lagi ke software RStudio untuk menyelesaikan soal nomor 2. Pertama, kita diminta untuk membuat peta kendali yang sesuai. Pada soal nomor 2 ini, peta kendali yang sesuai adalah yaitu peta kendali P. Untuk sintaksnya adalah CCP.
yaitu untuk kontrol chart atau peta kendali P-nya. Kemudian soal 2 defektif, untuk size-nya soal 2 sampel, dan untuk tipenya adalah P, itu peta kendali P. Title-nya kita tulis di sini peta kendali P underscore name, yaitu name saya 032. Untuk X-Lab-nya pengamatan ke Y-Lab-nya jumlah defektif, dan Add Stats-nya kita gunakan false karena kita ingin melihat grafik atau peta kendalinya. Kemudian kita run. Oke, nampak di sini peta kendalinya dari peta kendali P. Nah, dari data ini kita ingin melihat apakah ada data yang keluar dari peta kendali di luar batas kendali menggunakan syntax violation. Saran. Nah, di sini terlihat bahwa ada tiga, tiga data yang keluar dari batas kendali, yaitu data 6, 18, dan 1. Nah, ya, karena ada, karena ada data yang keluar dari batas kendali, kita harus melakukan eh, perbaikan dengan cara menghapus ketiga data tersebut menggunakan sintaks berikut. Soal 2 fix, kemudian kita hapus ketiga data tersebut, kemudian kita run. Oke, nampak di sini ketiga data tersebut sudah kita hapus. Kemudian setelah dihapus, kita buat lagi peta kendali P perbaikannya dengan sintaks CCP, kemudian soal 2 fix karena ini perbaikan. Kemudian tipenya tipe P, peta kendali P, size-nya soal 2 fix, terus judulnya atau totalnya kita tulis peta kendali P perbaikan untuk membedakan dengan yang sebelumnya. Kemudian X-Lab-nya pengamatan ke, dan Y-Lab-nya cuma defektif. Untuk add stats-nya kita juga menggunakan false. Kemudian kita run. Ini sudah terlihat peta kendali perbaikannya. Nah, eh, kalau dilihat dari sini tidak ada data yang keluar dari batas kendali. Eh, atau dengan kata lain, eh, peta kendali ini atau proses produksi ini sudah terkendali secara statistik. Begitupun dengan di nomor satu tadi, proses produksinya sudah terkendali secara statistik karena tidak ada data yang keluar dari batas kendali. Setelah itu kita lihat rangkumannya menggunakan sintaks summary. Di sini kita dapat lihat kontrol limitnya. Untuk LCL data pertama yaitu 0, kemudian untuk UCL data pertama 0,05. Begitupun seterusnya sampai data yang ke 17 ini. Untuk data yang ke-17 itu LCL-nya 0, untuk UCL-nya 0,07. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3 itu PT PPM Kreatif, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri batik tradisional. Perusahaan ini ingin memastikan bahwa proses pewarnaan batiknya berjalan dengan baik dan menghasilkan batik berkualitas tinggi. Mereka melakukan pengukuran jumlah cacat pada batik selama 25 hari terakhir. Berikut ini adalah data jumlah cacat pada batik. Nah, berdasarkan dari data ini, kita diminta untuk membuat peta kendali yang sesuai. Yang kedua, kita ditanyakan apakah proses produksi ini terkendali secara statistik. Dan yang ketiga, berapa nilai UCL, CL, dan LCL dari masing-masing peta yang sudah terkendali. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, eh, kita diminta untuk membuat peta kendali yang sesuai. Peta kendali yang sesuai pada soal nomor 3 ini adalah peta kendali C. Untuk sintaksnya, yaitu kita gunakan sintaks CCC. Kemudian GCC soal 3 defect. Untuk size-nya soal 3 sampel, tipenya tipe peta kendali C. Untuk title-nya atau judulnya kita tulis peta kendali C. Peta kendali C underscore name 032. Kemudian untuk X-Lab-nya kita gunakan pengamatan ke, Y-Lab-nya kita gunakan jumlah defect, dan X-Stats-nya kita gunakan false. Setelah itu kita run. Oke, ini adalah peta kendali C dari soal nomor 3. Kita ingin tahu apakah ada data yang berada di luar batas kendali dengan menggunakan syntax violation. Seperti ini sintaksnya, kemudian kita run. Ya. Di sini terlihat bahwa ada satu data yang keluar dari batas kendali, yaitu
data yang ke-18. Sama seperti sebelumnya, kita lakukan perbaikan dengan cara menghapus data tersebut, yaitu data ke-18. Nah, kita run. Oke, sudah kita hapus, kemudian kita buat peta kendali perbaikannya. Eh, dengan sintaks berikut CCC, kemudian soal 3 fix karena ini perbaikan, kemudian size-nya soal 3 fix sampel, tipenya tipe peta kendali C. Untuk title-nya kita tulis peta kendali C perbaikan untuk membedakan dengan peta kendali sebelumnya. Kemudian untuk Xlab-nya kita gunakan pengamatan ke, YLab-nya jumlah defektif, dan Xstats-nya kita gunakan false. Kemudian kita run. Oke, saliran maka didapatkan hasil atau peta kendali C perbaikan seperti berikut. Nah, dari peta kendali ini kita ingin mengetahui apakah masih ada data yang berada di luar batas kendali dengan menggunakan syntax violation. Saran. Di, di sini terlihat bahwa ada data yang keluar yaitu data ke-8. Sama seperti sebelumnya kita lakukan perbaikan dengan cara menghapus data yang ke-8 ini. Saran, oke, sudah terhapus maka kita buat lagi peta kendali perbaikannya dengan cara dengan sintaks CCC, kemudian soal 3 terbaru untuk perbaikan yang baru gitu. Kemudian size-nya juga soal 3 terbaru sampel, tipenya masih tipe C. Untuk title peta kendali C perbaikan, sama seperti sebelumnya. Untuk Xlab pengamatan ke YLab-nya jumlah defektif dan Xstats-nya kita gunakan false untuk melihat grafiknya. Kemudian kita run. Oke, di sini terlihat peta kendali C perbaikan yang kedua. Namun kita juga ingin melihat apakah masih ada data yang berada di luar batas kendali. Nah, dengan menggunakan syntax violation. Nah, dari sini terlihat bahwa 0 ini artinya sudah tidak ada data yang berada di luar batas kendali. Atau dengan kata lain, eh, proses produksi ini sudah terkendali secara statistik setelah kita lakukan peta kendali perbaikan. Setelah itu kita ingin lihat rangkuman dari peta kendali tersebut dengan menggunakan syntax summary. Oke, ini dia dilihat pada control limit, yaitu untuk data pertama, LCL-nya itu 0 dan UCL-nya adalah 0,056. Begitupun seterusnya, terus sampai data ke 23. Untuk LCL-nya 0 dan untuk UCL-nya 0,0709. Untuk min-nya di sini 0,02. Oke, kita lanjut ke soal yang ke nomor 4. Soal nomor 4 ini itu PT PPM Kain Indonesia, sebuah perusahaan tekstil yang mengkhususkan diri pada dalam produksi kain. Juga berusaha untuk menjaga kualitas produk mereka. Selama 15 hari terakhir, perusahaan ini melakukan pengamatan terhadap jumlah cacat pada kain yang dihasilkan. Nah, berikut ini adalah data jumlah cacat pada kainnya. Kemudian dari data tersebut kita diminta untuk membuat peta kendali yang sesuai. Kemudian kita ditanyakan apakah proses produksinya sudah terkendali secara statistik. Dan yang ketiga, berapa nilai UCL, CL, dan LCL pada masing-masing PT yang sudah terkendali. Kita beralih ke software RStudio lagi. Untuk soal nomor 4, kita menggunakan peta kendali C, peta kendali U. Karena sebelumnya peta kendali C, untuk soal nomor 4 ini kita gunakan peta kendali U. Untuk sintaksnya adalah CCU, kemudian QCC soal 4 defect. Untuk size ini kita gunakan soal 4, jumlah unit yang diperiksa. Tipenya peta kendali U, kemudian titelnya atau judulnya kita tuliskan peta kendali U underscore name 032. Untuk Xlab-nya pengamatan ke dan YLab-nya jumlah defect per unit. Untuk Xstats kita menggunakan false karena cuma ingin melihat peta kendalinya aja. Oke, ini sudah terlihat peta kendali U-nya seperti ini. Nah, kita ingin tahu apakah ada data yang keluar atau data yang berada di luar batas kendali menggunakan syntax violation. Oke,
Dari sini terlihat 0 itu artinya bahwa peta kendali ini tidak ada data yang berada di luar batas kendali. Setelah itu kita lihat rangkuman atau summary dari peta kendali tersebut menggunakan sintaks summary. Kemudian kita run. Nah, di sini terlihat bahwa untuk control limitnya yang LCL data pertama itu sebesar 0,037, untuk UCL-nya sebesar 0,27. Terus sampai ke data 15 itu untuk LCL-nya 0,0145 dan untuk UCL-nya 0,29. Untuk min-nya di sini 0,15. Uh, karena tidak ada data yang keluar, berarti proses produksi ini sudah terkendali secara statistik seperti itu. Kemudian kita ke yang nomor 5. Nomor 5 ini sebuah perusahaan kayu lapis PPM Furnace mengidentifikasi 7 jenis cacat pada produk-produk mereka selama 1 bulan terakhir. Berdasarkan data kecacatan yang tercatat, perusahaan ini tidak dapat memenuhi standar produksi. Berikut ini adalah data jenis cacat yang menjadi sumber masalahnya, yaitu ada retak permukaan, dimensi yang tidak sesuai, kekurangan perekat permukaan dasar, warping atau melengkung, cacat pada tepi, kemudian lubang atau cacat lubang. Nah, berdasarkan data ini kita diminta uh, untuk mencari tahu berapa besar persentase dari masing-masing cacat ini. Kemudian uh, dari cacat ini, permasalahan ini kita buat dalam bentuk diagram Pareto. Kemudian yang ketiga, bagaimana usaha yang dapat dilakukan agar cacat produk kayu tersebut dapat diminimalisasi. Baik untuk soal nomor 5 ini, kita diminta untuk membuat diagram Pareto. Untuk menampilkan diagram Pareto-nya, kita menggunakan sintaks seperti berikut, yaitu divide, soal nomor 5 jumlah cacat, kemudian yang defect-nya soal nomor 5 jenis cacat critical to quality. Nah, untuk menampilkan Pareto, diagram Pareto-nya, kita gunakan sintaks Pareto chart, defect, ILF-nya jumlah cacat. Setelah itu kita run. Setelah di run, maka eh, didapatkan hasil atau seperti diagram Pareto-nya seperti ini. Nah, kita diminta yang pertama untuk berapa besar persentase masing-masing jenis cacatnya. Untuk masing-masing jenis cacatnya, dari yang terkecil yaitu CL sebesar 6,08%, kemudian untuk KP 7,05%, PK sebesar 8,8%, kemudian CPT 13,02%, RP-nya 19,6%, DTSP 21,78%, dan W yaitu persentasenya sebesar 22,88%. Kemudian eh, kita diminta buat diagram Pareto-nya seperti tadi sudah terlihat. Kemudian bagaimana usaha yang dapat dilakukan agar cacat produk kayu tersebut dapat diminimalisasi. Agar cacat produk pada perusahaan kayu tersebut dapat diminimalisasi, perusahaan tersebut harus memfokuskan kepada eh, permasalahan dengan presentasi yang terbesar, yaitu dengan memperbaiki eh, kecacatan pada W seperti itu. Oke, seperti itu tadi pengerjaan dari tugas mingguan modul kedua praktikum PPM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.